Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Segala puji dan syukur kita ucapkan dari lubuk hati yang paling dalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan perkuliahan kita di hadis-hadis tentang konsumsi ini pada kesempatan ini. Salawat dan salam berdoa kita kepada Allah semoga disampaikan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hadis-hadis tentang konsumsi. Sebelum kita membahas lebih rinci, ya, nanti silahkan disimak, didengarkan ulasan singkat ini. Tolong di-share dan dibagikan kepada yang lain. Semoga menjadi amal soleh dan amal jariah. Dan mohon juga nanti di-subscribe dan hidupkan tombol loncengnya. Baik. Yang pertama, hadis-hadis tentang konsumsi. Yang pertama adalah konsumtif dan sifat dasar manusia. Memang konsumtif itu memang sifat dasarnya manusia. Ya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu law kana li ibni adam wadiyani min malin labtagha thalithan wa la yamla'u jawfa ibni adam illa at-turab wa yatubu Allahu ala man taba. Seandainya, kata Nabi, seseorang mempunyai harta dua lembah, niscaya dia akan mencari lembah yang ketiga. Dan tidak akan penuh mulut manusia itu kecuali dengan tanah, artinya dengan mati, ya. Dan Allah akan mengampuni orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Baik. Sebenarnya konsumtif, ya, memang menjadi sifat dasar manusia. Tentu konsumtif dalam bentuk yang diperbolehkan. Tapi kalau konsumtif dalam arti yang negatif, semua ingin dimakan, semua ingin dimiliki, semua ingin dibeli dan segala macam, tentu ini dilarang, ya, di dalam Islam. Ya. Ada juga hadis yang riwayat Muslim menjelaskan kita tidak boleh konsumtif dengan artian mempergunakan harta, membelanjakan dan segala macamnya berlebih-lebihan, ya, melebihi keperluan dan segala macam, misalnya, itu tidak boleh. Hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah, apa katanya? Inna Allah yarda lakum salasan wa yakrahu lakum salasan. Ya. Allah itu, kata Nabi, meridai kamu tiga hal dan membenci kamu tiga hal. Nah, yang diridai oleh Allah, yang pertama adalah an ta'buduhu, kamu beribadah kepadanya. Wa la tusyriku bihi syai'a, kamu tidak syirik kepada Allah. Wa an ta'tasimu bihablillah, kamu berpegang teguh kepada tali Allah semuanya. Wala tafarraqu, dan jangan berperang dan jangan berpecah belah dan bercerai-berai. Itu yang dicintai oleh Allah. Wa yakrahu lakum, tapi Allah benci kepadamu, tidak suka kepadamu. Qila wa qal, dan dikatakan yang pertama adalah yang pertama yang tak disukai adalah qila wa qal, ya, mengatakan perkataan yang dikatakan, artinya kita mengatakan perkataan yang tidak ada sumbernya. Yang kedua, wa kasratus soal, banyak bertanya hal-hal yang tak bermanfaat. Yang ketiga yang tak disukai adalah wa idha'atul mal, ya, membuang-buang harta atau mensia-siakan harta. Oke, baik. Karena maksudnya harta yang kita miliki itu nanti akan ditanya, ya, dan kita akan bertanggung jawab atas harta kita itu nanti pada hari akhir.
Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dari Ibnu Mas'ud dari Nabi Muhammad SAW. Beliau berkata, la tazulu qadam ibnu Adam yawmal qiyamah min indi rabbi hatta yus'al an khamsin. Apa kata Nabi? Akan senantiasa kaki anak Adam itu nanti di hadapan Allah pada hari kiamat sampai dia ditanya. Akan senantiasa kaki anak Adam itu di hadapan Allah nanti pada hari kiamat sampai dia ditanya dengan 5 hal. Yang pertama adalah an umri fima afnah, tentang umurnya kemana dia habiskan. Yang kedua, wa an syababi fima ablah, tentang masa mudanya, kemana dia pakai. Wa malihi min aina iktasabu wa fima anfaquhu, dan hartanya dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Wa maza amila fima alim, dan apa yang dia amalkan setelah dia tahu. Nah, itu ya, di harta itu akan ditanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dari mana datang, asal dari mana, pergi kemana, dan segala macamnya. Pun orang yang konsumtif, yang mubazir dan membuang-buang harta, nanti akan ditanya oleh Allah. Inilah larangan kita konsumtif ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke prinsip-prinsip konsumsi dalam Islam. Yang pertama tentu halal. Ini hadis ini sudah kita jelaskan di beberapa pertemuan yang lalu. Misalkan al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal itu jelas, haram itu jelas. Namun di antara keduanya ada namanya syubhat, yang tak tahu kebanyakan daripada manusia tentang syubhat itu. Ya kalau halal ya jelas, boleh makanlah, pakailah, pergunakanlah. Tapi kalau haram juga jelas, jangan dilakukan, jangan dikerjakan, jangan dimakan dan segala macam. Wabainahuma musabbahat. Nah, ada di antara kedua itu namanya syubhat. La ya'lamuhuma katsirun minan nas. Banyak yang tidak tahu tentang keduanya itu manusia ini. Lalu bagaimana sikap kita? Faman ittabaqa asyubhat, atau faman ittaqa al-musyabbahat. Siapa orang yang menjaga dirinya dari yang syubhat, istabra ad-dinihi wa irdihi, dia menjaga agamanya dan harga dirinya. Waman waqa'a fi syubhat, tapi orang yang selalu memakan harta yang tak jelas antara halal dan haram, kara'i yarhal haulal hima, seperti orang yang mengembalakan kambing di kawasan terlarang. Dikhawatirkan dia akan masuk ke kawasan tersebut. Ketahuilah bahwa sungguhnya bagi setiap raja itu ada kawasan terlarang, dan Allah pun memiliki kawasan terlarang di bumi ini, yaitulah yang diharamkan oleh Allah. Ketahuilah bahwa sungguhnya dalam sebuah tubuh atau jasad ada segumpal darah, ada segumpal daging. Kalau seandainya yang segumpal itu baik, baiklah segumpal yang lain. Kalau seandainya yang segumpal itu rusak, maka semua tubuh kita akan rusak. Itulah di hati. Nah, itulah prinsip yang makan yang pertama itu halal ya. Halal zatnya, halal sifat, halal cara mendapatkan. Ya. Tak boleh juga kita makan yang halal. Ya. Maksudnya kita boleh memakan yang halal, apapun bentuk yang halal. Ya. Baik sifatnya, baik zatnya, ataupun cara mendapatkannya. Zatnya halal, sifatnya halal, tapi cara mendapatkan yang halal itu nggak boleh juga itu. Seperti kita makan buah-buahan, tapi kita curi, ya itu haram itu. Ya. Di ayatnya banyak sebenarnya, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Nah, kalau kita membaca ya, bahwasanya memakan yang halal yang baik itu adalah titah Allah kepada Nabi dan Rasul yang ada sebelum kita, dan titah Allah juga kepada orang yang mukmin. Jadi Allah itu memerintahkan semua Nabi dan Rasul sebelum Nabi kita Muhammad dan kita orang yang mukmin untuk makan makanan yang halal. Nah, cobalah cek dalam Al-Quran. Ya, salah satunya apa kata Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 51. Ini kepada Rasul semuanya. Ya ayyuhar rusul, wahai para Rasul semuanya, kata Allah, kulu minat thayyibat, makanlah yang baik-baik, yang halal itu. Wa'malu salihah,
dan beramal solehlah. Titah Allah kepada orang yang beriman adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat. Sama. Wahai orang-orang yang beriman, semuanya makan yang halal-halal. Ma razaqnakum, rezeki yang sudah kami berikan kepada kamu. Jadi makan yang halal itu berpengaruh kepada doa kita seperti hadis yang disampaikan oleh Nabi. Ya. Doa kita itu bisa terhijab, terhalang gara-gara makanan, konsumsi gizi dan segala macam yang tidak halal ya. Oke, baik. Nah, itu yang pertama. Oleh karena itu makan makanan yang halal. Lalu makan secukupnya. Jadi kalau kita ingin makan, ya makanlah secukupnya. Jangan berlebih-lebihan sampai mubazir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, ya. Karena orang yang mubazir itu teman setan. Jadi prinsip yang kedua, makan secukupnya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi ya, dari Miqdam bin Ma'di bin Karib. Beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa katanya? Bersabda Rasulullah SAW, ma mala'a adamiyyun wi'aan syarran min batnih biasmi ibni Adam ukulat yukimna salbah fa in kana la mahanta fasuluhu li ta'amihi wa suluhu li syarabihi wa suluhu li nafsihi. Ya. Nabi pernah mengatakan, tidak penuhlah ya sesuatu yang memenuhi perut ya. Artinya dalam hadis ini, mohon maaf, kita dianjurkan untuk makan itu ya sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk bernafas. Nah, artinya jangan penuhi semua perut kita itu dengan makan. Nah, jadi misalkan porsi kita itu hanya satu piring, jangan kita makan 2 piring. Itu melebihi porsi namanya. Atau kita makan hanya segini biasanya, dan sekarang kita lebihkan sampai mubazir. Nah, itu nggak boleh itu. Ya. Lalu prinsip konsumsi juga adalah tidak ada riba, ya, dan tidak ada juga najis. Ya. Dan Nabi SAW naha an samanid dhar, ya, wa samanil kalbi wa kasbil bagi wa la'ana akilur riba wa muakil wal washimah wal mutawashimah wal musawirah, ya. Maksudnya Nabi Muhammad SAW melarang jual beli, ya. Bahwasanya Nabi kita melarang daripada harga atau uang yang dapatkan dari darah. Kita nggak boleh konsumsi darah itu atau berjual belikannya. Wasamanil kalbi, dan dari harga atau hasil yang dapatkan dari jual beli wow misalkan. Nah, itu nggak boleh juga. Wakasbil bagi, ya, usaha yang dapatkan dari pelacuran, ya, dan Allah melaknat orang yang makan riba dan orang yang mewakili, wal washimah wal mutawashimah, ya, wal musawir, dan orang yang membuat patung misalkan, dan orang yang dan orang yang wal washimah wal mutawashimah. Wal washimah itu orang yang membuat tato dan dibuatkan tato, ya. Ini nggak boleh, ya. Jadi dalam hadis ini jelas ya, kita tidak boleh yang memakan harta riba misalkan, ya, dilaknat malah di Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh memakan riba itu, ya. Apakah itu riba nasi'ah ataupun nanti riba yang lain, tidak boleh dimakan itu, ya. Begitu juga makan-makan yang najis dan menjijikkan seperti samanil kalbi, dan itu kan makan yang bernajis. Tidak boleh makan, mohon maaf, wow itu nggak boleh makan, ya. Memang tidak ada ayat yang jelas mengatakan kalau diharam, tapi hadis cukup jelas mengatakan idza walagha al-kalbu ina ahadikum, ya. Apabila anjing itu menjilat bejana kamu, maka cuci 7 kali salah satunya dengan tanah. Ini menunjukkan kalau anjing itu di mazhab Imam Syafi'i
merupakan najis mughalladhah yang berat ya. Ya, okay. Lalu Allah juga melaknat pelaku riba. La'ana Rasulullah. Rasul pun juga melaknat ya. La'ana Rasulullah akilan riba wa muakiluh wa kitabah wa syahidai. Ya Allah. Rasul juga mengutuk orang-orang yang makan harta riba, orang yang mewakili, orang yang menulis dan menjadi saksi. Sama saja mereka itu, kata Nabi kita Muhammad SAW. Lalu tidak boleh makan makanan yang menjijikkan. Di dalam Al-Quran banyak, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Al-A'raf 157. Allah halalkan yang baik-baik dan haramkan yang yang buruk-buruk misalkan. Ya. Baik. Lalu yang termasuk prinsip konsumsi juga adalah tidak memakan hasil korupsi, ya, atau suap. Jadi kalau kita memiliki jabatan atau apapun, tidak boleh suap menyuap. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, apa katanya? La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi, jelas. Riwayat Abu Daud. Nah, Allah melaknat orang yang menyogok dan orang yang disogok. Nah, ini jelas ini. Jadi, kalau kita ingin mendapatkan pekerjaan atau kita ingin mendapatkan sesuatu, lalu kita berikan kepada orang yang bisa menolong kita, itu sogokan. Nah, itu laknat. Jadi kita nggak boleh memakan hasil yang sogok menyogok itu. Ya. Apakah kita nanti bekerja di perkantoran strategis atau apapun, ya, ketika ada seorang yang datang, Pak, tolonglah anak saya ini, ya, ini adalah sedikit oleh-olehnya, Pak. Nah, itu nggak boleh itu. Apalagi nanti gara-gara dia terzalimi orang lain. Nah, misalkan yang harusnya mendapatkan posisi itu orang yang lebih ahli darinya, atau orang yang lebih berkompetensi darinya, tapi karena disogok, diberikan hadiah, diberikan buah tangan, sampai dia ini menggantikan posisi orang lain. Nah, itu namanya sogok menyogok. Itu nggak boleh ya. Sogok menyogok itu diharamkan. Ya. Jadi prinsip konsumsi tidak boleh memakan hasil dari sogok menyogok. Begitu juga suap menyuap ya. Hadis yang diriwayatkan juga dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal murtasi fil hukum. Nah, jelas. Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap dan disuap dalam masalah hukum. Hadis Imam An-Nasai. Misalkan kalau ada seseorang yang diponis hukum misalkan 10 tahun, lalu kita ada akses kepada hakim, ya, atau mungkin kita memiliki akses atau jalur kepada hakim dan segala macam, ya kita sogok hakim itu. Apa kata kita, Pak, kurangilah tuntutan dan awas, nanti adalah untuk Bapak 10 juta, 20 juta. Itu sama saja itu. Tidak boleh suap menyuap seperti itu ya. Baik. Dan ada hadis yang menjelaskan dari Abi Humaid As-Sa'idi, apa katanya? Bersabda Rasulullah SAW, ya, ajmilu fi talabid dunya fa inna kulla muyassar lima khuliqa lah. Berbuatlah yang indah dalam mencari dunia ini. Sesungguhnya setiap orang itu diberi kemudahan untuk mencari tujuan yang dibuatnya. Jadi memang kita dituntut untuk melakukan yang baik, yang indah, ya. Jangan sampai menzalimi diri atau menzalimi orang lain. Itu tidak boleh. Ya. Baik, mungkin ini pertemuan kita hari ini, ya. Insyaallah pada kesempatan yang lain nanti kita sambung, ya. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa memberikan manfaat, ya. Penjelasan pendek ini bisa memberikan penjelasan terhadap materi yang kita sampaikan. Ya, sebelum kita tutup, ya, sekali lagi silahkan
di-share, dibagikan, dihidupkan tombol lonceng dan di-subscribe ya. Akhirul kalam, wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.